Hasil evaluasi simulasi pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas luring di Tulang Bawang hingga Selasa siang menunjukkan hasil yang cukup baik. Setelah diperiksa pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tulang Bawang, tidak ditemukan kasus positif COVID-19 dari lingkungan sekolah. Untuk menjaga kondisi tetap stabil dan normal, pihak sekolah diminta benar-benar menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan ketat, serta tidak lalai memantau siswanya. Untuk teknisnya masih dibatasi hanya 3 jam saja, supaya pelajar juga bisa beradaptasi dengan belajar luring setelah lama hanya belajar daring. Alhamdulillah evaluasi kita di Tulang Bawang berjalan dengan lancar. Dan kita berharap ke depan juga tidak ada yang terkonfirmasi positif seperti itu. Untuk proses jam belajarnya, Bang? Jam belajar tetap 3 jam sementara ini. Kita belum akan kita lihat nanti apakah perlu kita kembalikan ke jam normal atau tidak, kita lihat nanti ya. Insyaallah. Sejauh ini tidak ada kasus, Pak? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Uji coba pembelajaran tatap muka di Kabupaten Tulang Bawang dimulai sejak awal September lalu, yang dilaksanakan di tingkat SD, SMP hingga SMA dan sederajat. Jika selama uji coba tidak ditemukan kasus positif COVID-19 di lingkungan sekolah, Dinas Pendidikan menjadwalkan akan mulai pembelajaran tatap muka secara normal dan digelar serentak pada pertengahan Oktober 2021. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang, Lampung. Ribuan pelajar mengikuti vaksinasi yang digelar Polda Lampung di kawasan Gedung Geraha Wangsa, Kecamatan Teluk Betung Selatan sebagai upaya percepatan pemerataan vaksinasi di Lampung. Vaksinasi dilakukan sebagai persiapan mulai digelarnya pembelajaran tatap muka terbatas di Lampung supaya segera terbentuk herd immunity di lingkungan sekolah. Kegiatan digelar dengan protokol kesehatan ketat dan personil yang berkeliling mengingatkan untuk menjaga jarak dan memakai masker. Tim Bidokes Polda Lampung memfokuskan sasaran vaksinasi adalah pelajar tingkat SMP, SMA, dan mahasiswa di Kota Bandar Lampung. Mereka mengaku senang sudah divaksin dan siap bersiap menjelang pembelajaran tatap muka yang akan digelar mulai Oktober 2021 depan. Kuat lah, biasanya kan kuat. Ini kan sengaja buat vaksin kan biar aku sih nggak gampang kena COVID kan. Jadi harus divaksin. Kesini sama siapa tadi? Sama ayah. Sama ayah? Udah berarti? Polda menyatakan akan terus menggelar vaksinasi bagi pelajar dan mahasiswa dan ada sebanyak 20.000 dosis vaksin tahap pertama yang disediakan di 3 titik vaksinasi massal. Kita mengejar target kita PTM ini semua anak-anak kita ini sudah tervaksin. Sehari kita ada 3 titik, jadi sehari ada yang Polri melaksanakan di Bandar Lampung saja itu 5.000. Tetapi kalau untuk Provinsi Lampung 20.500 per hari. Per hari, Pak ya? Vaksinasi yang sudah mulai dijalankan sejak sepekan lalu itu diharapkan bisa dimanfaatkan para pelajar dan mahasiswa serta mendapat dukungan dari orang tua masing-masing. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Jika harga pakan ayam masih tinggi sementara harga telur terus menurun, anggota kelompok ternak ayam petelur atau Ketat Sejahtera Mandiri Lampung bersiap menggelar unjuk rasa besar-besaran. Menurut para peternak ayam petelur, harga pakan ayam kini sudah mencapai Rp360.000 per karung. Namun harga telur ayam di pasaran anjlok hingga Rp17.000 dari sebelumnya, mencapai Rp23.000 per kilogram. Harga pakan ayam tersebut telah baik hampir 100% dibandingkan dengan harga bulan lalu yang masih di kisaran Rp195.000 per karung. Kondisi itu membuat banyak pengusaha peternak ayam petelur gulung tikar akibat kehabisan modal, sementara hasil penjualan telur tidak bisa menutupi kerugian. Ditemui usai berdialog dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selasa siang, para peternak ayam petelur di Lampung berencana menggelar unjuk rasa besar-besaran jika pemerintah Provinsi Lampung tidak segera turun tangan mengatasi kondisi menyulitkan itu.
Artinya kami mengharapkan bahwa ini harus ada tindak lanjutin pemerintah terhadap masalah pakan. Karena sentral utama daripada produksi ayam ini adalah pakan. Jadi harapan kita pakan ini menjadi sesuatu yang harus kita kejar untuk bisa ada keseimbangan dengan harga telur. Menurut data Ketat Lampung, kini ada sekitar 500-an lebih peternak ayam petelur di Lampung yang tidak bisa menjalankan usahanya karena tingginya biaya operasional dan belum ada solusi dari pemerintah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. 1.270 rumah warga di kawasan pesisir pantai Bandar Lampung akan diperbaiki pada November 2021 mendatang. Janji itu disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana karena melihat kondisi pesisir pantai yang semakin kumuh. Warga yang akan mendapat program bedah rumah masih didata pihak Pemkot. Ribuan rumah itu berada di wilayah 3 kelurahan, yakni Keteguhan, Sukaraja, dan Kangkung. Program bedah rumah dari pemerintah pusat itu diprioritaskan bagi warga pesisir pantai, serta khusus untuk warga yang rumahnya semi permanen atau mengalami kerusakan akibat diterjang ombak. Sudah didata belum Bunda? Udah Ada berapa Bunda? banyak sih, tapi yang kita dapat jatahnya kan 1.270-an. Nah nanti insya Allah kalau ini sukses kita dapat lagi 5.000. Jadi kita posisikan bahwa pesisir itu yang katanya tanda kutip umum, kita akan jadi tempat wisata. Makanya bantu doa dong. Itu yang di pesisir Bunda ya? Pesisir. Pemerintah Bandar Lampung hanya membantu pendataannya saja, namun untuk pendanaan seluruhnya diberikan langsung pemerintah pusat. Sementara teknis pembangunannya dilakukan swadaya oleh masyarakat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.